Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa dengan Mr. Ali lagi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini untuk kelas 2 MI Mumtazah yang Mr. Ali sayangi, kali ini Mr. akan membuat satu video yaitu tentang menghindari sifat malas. Ini termasuk akhlak tercela ya. Malas atau kasel atau kaslun ya. Ini adalah akhlak tercela yang harus kita hindari. Anak-anak semuanya harus menjadi anak yang rajin. Malas itu apa sih? Malas itu orang yang tidak mau berbuat sesuatu, orang yang tidak mau melakukan pekerjaan, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau melakukan sesuatu disebut malas. Orang yang malas disebut pemalas. Agama Islam menganjurkan kita agar menjadi anak yang rajin. Orang malas ini harus kita hindari. Kita jangan sampai memiliki sifat malas ya. Sebagai anak mumtazah, apalagi kelas 2, harus memiliki anak yang sikap positif atau akhlak yang terpuji, namanya rajin. Karena malas ini banyak dampaknya. Orang yang malas cita-cita tidak akan pernah tercapai ya. Dirinya juga tidak akan berkembang atau maju, tidak disukai oleh teman atau keluarga. Orang yang malas juga mengakibatkan prestasinya bisa menurun ya, karena ada banyak kerugian dari sifat malas. Waktu terbuang sia-sia. Bagaimana cara kita menghindari sifat malas? Kita harus mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, contoh kita, beliau itu orang yang rajin sekali. Masa kecilnya beliau lakukan dengan hal-hal positif. Di antaranya adalah beliau memerah susu kambing sendiri, memelihara kambing sendiri, dan rajin membantu pamannya. Bahkan beliau sempat berdagang kosam. Itu Rasulullah selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Kita harus menjadi anak yang mandiri. Jangan sampai menjadi anak yang malas, anak yang menyanyiakan waktu, karena itu akan merugikan kita. Sifat malas ini juga akan merusak kita. Merusak dalam artian kita tidak bisa berkembang. Kita juga akan menjadi anak yang tidak bisa bersaing dengan yang lain. Malas ini mengakibatkan nilai kita bisa turun ya. Kedua, ketika ada teman yang mengasih pekerjaan atau mengasih satu program, tapi dia nggak akan pernah ngajak kita. Karena apa? Kita dianggapnya orang malas, juga kita dibenci ya. Orang yang malas ini berbahaya dan merugikan untuk dirinya sendiri ya. Karena apa? Dia menyanyiakan waktu. Kita harus bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan peluang untuk belajar. Maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah belajar yang rajin, menjalankan ketaatan. Kalau diperintah orang tua harus sigap, supaya dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya kedua orang tua. Kita juga kalau disukai orang tua dan ridho Allah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kalau kita akan mengerjakan sesuatu, kita yakini bahwa ada ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau kalian itu mengerjakan sesuatu yang itu soal tentang dunia atau pekerjaan, maka seolah-olah kita itu hidup selama-lamanya. Namun ketika kita melakukan ibadah atau urusan akhirat, maka kita yakini ini adalah besok akan mati kita. Artinya apa? Kita harus memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Kalau kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesempatan untuk belajar seperti ini walaupun jarak jauh, kita harus tetap menjadi orang yang rajin.
Alhamdulillah kita gunakan waktu yang sangat banyak ini dengan orang tua, kita bisa lebih banyak berkhidmat atau mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua semampu kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas, karena malas ini membuat kita menghilangkan kesempatan-kesempatan yang baik. Itu termasuk orang yang tidak bersyukur, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Kita harus menjadi orang yang rajin, ya. Ada lagi pepatah, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kita harus menjadi orang yang rajin. Ketika rajin kita lakukan, rajin belajar, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang pandai. Kalau kita malas belajar, ya akibatnya kita bisa menjadi orang yang bodoh. Ada juga kalau waktu itu terbuang sia-sia, waktu diibaratkan sebagai pedang oleh Imam Syafi'i, ya. Kalau kita tidak menggunakannya waktu itu sebaik-baiknya, maka waktu itu akan memenggal kita. Artinya apa? Kita akan bisa tersia-sia waktunya, sehingga kita menjadi orang yang menjerumuskan diri kita ke sengsaraan. Karena akibat apa? Penyesalan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau malah menyia-nyiakannya. Nganggur aja kita habiskan hal-hal yang tidak bagus. Jangan sampai seperti itu. Sebagai anak mumtazah, kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita harus menjadi anak yang rajin, ya. Baik itu tentang perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Contohnya misalkan kalau sebelum belajar siapkan alat-alat pelajarannya, ya. Semuanya kalau diperintah orang tua harus selalu siap, sigap, ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan tanpa menunda-nundanya. Itu semoga ini semuanya bisa bermanfaat. Kita menjadi orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan berbuat yang sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi anak yang malas, karena ruginya sangat banyak sekali, tidak disukai oleh orang lain, teman juga membenci kita. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.